ada handskun 2 pasang. Handskun di sini 2 pasang, boleh 1 pasangnya handskun panjang. Handskun ginekologi yang sebegini boleh. Tetapi secara standar pertolongan persalinan normal, handskun standar seperti ini pun sudah boleh. Gitu ya. Boleh panjang kalau untuk kasus-kasus misalnya kita sudah tahu orangnya beresiko. Kita tahu orangnya tatoan, kemudian orangnya pemakai, peminum dan segala macamnya, boleh kita preventif menggunakan handphone panjang, ya. Kemudian lagi, ini ada setengah koker. Setengah koker ini nanti kita akan gunakan pada saat memecahkan selaput ketuban. Kemudian ini ada gunting episiotomi, ya. Kemudian di sini ada klem anatomi, ini namanya. Kenapa dibilang klem anatomi? Karena ujungnya tidak runcing. Kalau ujungnya ada yang runcing, itu namanya klem chirurgi. Oke. Setelah itu ini ada gunting tali pusar. Kemudian kita juga ada 1 duk steril. Kemudian ini namanya slam shaker. Slam shaker ini untuk kita menghisap lendir bayi. Ini kalau misalnya lendirnya agak dalam ya, artinya di tenggorokan. Tapi kalau cukup dengan bile saja bisa dikeluarkan, artinya lendirnya hanya di sekitaran sini atau hanya di sekitar mulut bayi, kita bisa gunakan pakai ini. Ini namanya bile suction. Kemudian ini adalah kateter nelaton. Pada saat saya ngajar saya sudah sampaikan, kateter nelaton ini hanya digunakan sementara, jadi pada saat kita mengeluarkan urin saja, selesai sudah. Jadi nggak ada fiksasinya, nggak ada harus dipasang berapa lama, enggak. Jadi hanya mengeluarkan, selesai langsung cabut, ya. Ini kateter nelaton. Kemudian kita juga ada spet 3 cc, spet 1 cc untuk nanti kita injeksi fitka. Kemudian ada kapas cebok dalam pom. Ini nggak ada seharusnya. Kemudian obat-obatannya kita ada oksitosin, ada salep mata, ada hepatitis B, kemudian ada metergin untuk jaga-jaga. Kemudian ini ada funandoskop, ya. Penyusunan alat-alat yang ada di atas ini, area hijau ini adalah area steril. Jadi kita nggak boleh pegang-pegang sembarangan pada saat tangan on. Ini adalah area steril. Area on steril yang di luar daerah hijau itu, ya. Oke. Kemudian alat di sini disusun sesuai dengan urutan penggunaan. Handskun, setengah koper, gunting epis, klem, gunting tali pusat. Ini sudah disusun sesuai penggunaan. Jadi biasakan nanti kalau kalian di lahan, dia siapkan partes pak, maka akan disiapkan seperti ini. Dia siapkan kuretase set, maka akan disiapkan alat-alat kuretase set berdasarkan urutan penggunaannya. Mulai dari sonde uterus dulu, kemudian klem ovum, kemudian busi itu ada nomor mulai kecil sampai besar. Kemudian ada sendok kuretnya mulai kecil sampai besar. Itu harus disusun. Jadi nggak sembarangan kita meletakkan alat itu asal lengkap. Begini kan lengkap, ya kan? Lengkap, tetapi tidak urut. Itu nggak benar juga gitu. Yang benar lengkap dan urut. Kemudian dalam menyiapkan alat-alat begini ini dalam kondisi terbuka. Kenapa dalam kondisi terbuka? Asumsinya pada saat alat ini setelah kita cuci dia masuk ke sterilisator, itu disteril dalam kondisi terbuka. Kalau kondisi begini khawatirnya ada bagian-bagian yang tidak tersterilisasi. Sehingga dalam kondisi terbuka. Dari kondisi terbuka ini kita pindahkan. Sehingga yang kita siapkan ini adalah dalam kondisi terbuka. Ya. Yes. Tuh. Kemudian di bawah ini juga ada 2 cucing, 1 gelas ukur, ada tensimeter, ya ada suhu, pengukur tanda-tanda vital. Untuk linen ini juga begitu. Linen ini disusun sesuai dengan urutan penggunaan. Ya. Jadi ini sudah disusun. Kapan kita pakai celemek, kapan kita pakai ini underpad, kapan kita pakai handuk ini sudah diatur sedemikian rupa supaya nanti penggunaannya mudah.
Ya, Bu bidan itu kudu mandiri, nggak oleh Bu bidan balik-balik jaluk tolong keluarga. Pak, tolong itu Pak, handuknya yang di bawah itu. Pak, tolong Pak, ini dibantu siapkan ini ya. Oh, itu berarti bidannya enggak. Di samping nggak mandiri, dia tidak terkonsep apa yang mau dikerjakan lebih dulu, apa yang tidak, ya. Oke. Kemudian ini ada waslap. Waslap ini boleh 1, boleh 2. Kenapa? 2 itu kalau misalkan habis melahirkan ibunya mau diseka. Jadi daerah muka-muka di sini diseka, badan-badan, namanya habis melahirkan dia berkeringat ya. Atau kalau ibunya nggak mau, yang 1 itu hanya untuk daerah genitalianya saja. Jadi nggak dicampur ya, waslap antara yang di muka badan dengan yang di area genitalia ya. Yes. Kemudian jari ini juga sudah disiapkan oleh bidannya sedemikian rupa. Lipatan jari ini nggak kayak lipatan ini, tapi dilipat jadi 3 saja. Pak dilipat jadi 4 begini nanti terlalu inilah ibu langsing sekalian kalian mungkin, tapi lah ibu sak titik dilipat jadi 4 ya, nggak cukup, nggak nutup. Nah, dilipat jadi 3, kemudian lipat lagi. Intinya apa sih, kenapa kita mempersiapkan ini lebih dulu? Supaya memudahkan kita saat bekerja. Nanti pada saat kita bekerja, tangan ini wis jibrat gede, ya apa tidak? Penuh dengan darah. Kalau kita masih mau meribet dengan yang begini-begini, sulit ya. Nih, kemudian ini ada masker ibu. Nah, ini waslap Pak. Ini waslap satunya di sini. Taruh dulu ya. Baju bayi, popok, bedong. Ini sudah urut sesuai dengan urutan penggunaan. Oke. Pertama-tama kita akan melihat tanda gejala kalau silahkan mulai buka checklist. Di situ ada yang pertama dorongan ibu pengen meneran. Jadi ibunya sudah nggak kuat, sudah pengen meneran. Yang kedua ada tekanan pada anus. Ya. Yang ketiga perineumnya tampak menonjol. Yang keempat vulvanya membuka. Ya, kita lihat, oh ada doran teknis perjol vulva. Oke, setelah ada ibunya pengen meneran, kemudian ada tekanan pada anus, ada vulva yang membuka, kemudian ada perineum yang menonjol, maka kita akan memastikan sebenarnya ini sudah benar-benar kala 2 atau belum sih? Kan kita nggak bisa gitu aja percaya kan? Nah, oke, kita pastikan dengan cara yang pertama, kita siapkan alat-alatnya. Masukkan spet 3 cc-nya. Patahkan ampul oksitosinnya. Ya, kemudian buka ininya. Oke, setelah itu baru kita cuci tangan 7 langkah. Apa 7 langkah? Ini koncomu lali kabeh. Ya apa 7 langkah? 1, 2, 3, 4. Lali kabeh kan? 5, 6, 7. Bisa, jalan mana? Apa? Baru kita akan menggunakan, lepas semua perhiasan, nggak boleh. Kalau Bu bidan mayu pakai cincin dan kawan-kawannya, oleh nang manten oleh, menolong persalinan nggak boleh ya. Kemudian kita pakai handskun, kita waliin Mbak. Yang ini lebih enak. Oke. Pakai handskun 1 dulu, handskun kanan dulu. Ingat teknik menggunakan handskun ya, gak oleh kena. Misal, gak oleh kena itu membuat baju begini atau ini di mana juga nggak boleh. Terus tangan kiri saya yang dipegang adalah area dalam, ya. Nah, nggak boleh pegang-pegang area luar. Setelah itu kita masukkan oksitosinnya. Cara memasukkannya dari ampul,
Ini masuk dulu, baru dibalik. Sorry. Masuk dulu, baru dibalik. Ya, sudah. Buang. Setelah itu kita dekatkan bengkoknya. Naruh bengkok itu begini, bukan begini, ya. Setelah itu baru ini kita minggirkan karena kita tahu masih ketubannya masih utuh, ya. Baru kemudian kita pakai handskun yang kiri. Jadi setelah semua yang on kita pegang selesai, baru kita pakai handskun untuk yang kiri. Nah, kalau ini boleh yang bagian dalam, ya, karena saya gunakan. Oke, baru setelah itu ambil kapas DTT 5, kapas sejati, ya. Brodol kabeh. Oke, kemudian kita lakukan vulva hygiene. Vulva hygiene itu dilakukan di bagian yang terjauh dulu. Artinya di labia major kiri dulu, baru yang kanan. Permisi ya Bu, dibersihkan dulu ya labia major kiri. Labia major kanan. Labia minor kiri, labia minor kanan, kemudian yang terakhir dari atas ke bawah, klitoris sampai ke forceps, lanjutkan sampai anus. Oke. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam dilakukan dari jari tengah terlebih dahulu, baru jari telunjuk. Permisi ya Ibu, ayo ding jadi pasien satu di sini. Dari situ, siapa? Jadi pasien sini Pak. Nah. Permisi ya Ibu, saya lakukan, ya berdiri di situ aja. Saya lakukan pemeriksaan dalam. Tangan kiri kita membuka vulva. Membuka vulva, kemudian tangan kanan jari tengah dulu. Permisi ya Bu, masuk. Nah, setelah masuk sampai di dalam kedua jari ini, kita mencari dulu porsionya. Kita cari cervixnya. Setelah ketemu mana porsio, baru kita cari pembukaannya. Setelah pembukaan, penipisannya atau effacement. Setelah penipisan, kita cari apa? Presentasinya. Ayo dicatat. Kalau nggak dicatat lupa. Ya, jadi yang pertama kita cari pembukaannya, kemudian penipisannya. Setelah penipisan kita cari ketubannya dulu. Oh, ketubannya ternyata masih utuh. Setelah ketuban kita cari presentasinya. Oh, presentasinya kepala. Setelah kepala kita cari denominatornya. Apa denominator itu? Penunjuk. Kalau dalam persalinan normal denominatornya adalah ubun-ubun kecil. Di mana menjelang persalinan posisi ubun-ubun kecil ini tepat di bawah simfisis. Kalau begini namanya kiri depan. Kalau begini namanya kanan depan. Kalau begini di bawah namanya kiri belakang, pinter. Kalau di sini namanya kanan belakang, pinter. Oke. Bukan bawah ya, belakang. Oke. Sekarang setelah itu kita cari denominatornya ubun-ubun kecil kiri depan. Setelah itu kita cari molasenya. Molase itu yang dicari dari mananya? Dari sutura sagittalis ini. Ya, kalau tidak ada tumpang tindih antara os parietal kanan dan kiri, maka nilai molase ini adalah 0. Tapi kalau sudah berhimpit rapat sehingga suturanya tidak teraba jelas, itu 1. Tapi kalau tumpang tindih masih bisa dipisahkan, nilainya 2. Tumpang tindih
os parietal kanan kiri ini tidak bisa dipisahkan, itu nilainya 3. Paham ya? Oke. Itu molase. Yang terakhir baru kita lihat penurunan bagian terendah. Sampai sejauh mana sih kepala ini turun? Kalau menjelang persalinan, maka dia sudah ada di HOTS 4. HOTS 4 itu kalau kepala ini sejajar dengan ujung os koksigis. Ya. Jadi ada HOTS 1, HOTS 2, HOTS 3, HOTS 4. Oke. Setelah kita lakukan VT, terjawab pembukaannya 10, efismennya 100%, ketubannya masih utuh, presentasinya kepala, denominator tepat di bawah sintesis, kemudian molasenya 0 dan HOTS-nya HOTS 4 karena ketuban masih utuh, maka kita akan melakukan amniotomi untuk memecahkan selaput ketuban. Dekatkan dulu. Tangan kanan nggak boleh keluar-keluar. Inilah kenapa setengah koker ini sudah kita minggirkan. Kalau setengah koker ini masih ada di sini, maka tangan kiri kita akan menyentuh on kan ini, walaupun berhandspun ya. Nah, sehingga tangan kanan nggak boleh keluar, biar nggak infeksi. Ambil setengah kokernya, nah, masuk di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah, ya. Caranya amniotomi masuk di sini. Setelah masuk dipegang, baru disobekkan sedikit. Jadi nyobeknya selaput ketuban nggak lebar begini, nggak, sedikit saja, ya. Ulang ya. Ini dimasukkan, pegang, disobekkan sedikit. Setelah itu keluarkan setengah kokernya, ini dilebarkan. Paham ya? Jadi robekan ketuban tadi dilebarkan sampai cairan ketubannya tadi keluar semua. Yes, kalau sudah kita keluarkan. Dikeluarkannya sama ditampung di itu. Iya tuh, kan ini nampung. Nampung cairan ketubannya ya. Sambil kita lebarkan tadi. Setelah ini sudah keluar semua cairan ketubannya, tangan kanan kita keluar baru. Jadi tidak keluar masuk tangan kanannya ya. Oke. Kapan kita melakukan amniotomi? Kita melakukan amniotomi ini pada saat tidak ada his. Ya. Jadi pada saat yang namanya selaput ketuban itu tidak tegang. Kalau selaput ketuban itu tegang, coba bayangkan balon kalau diisi penuh tegang kita sobek. Ya kan, itu juga begitu. Jadi pada saat dia ibunya nggak sakit, nggak tegang, baru kita lakukan amniotomi sedikit. Oke ya, sudah keluar tangan kita. Cuci handskun ini, cuci tangan di larutan klorin. Ingat, cuci tangan di larutan klorin itu benar-benar masuk, dicuci. Jadi ini tadi kan ada tubuh pasien, ada cairan yang kotor-kotor, cairan ketuban, udara dan kawan-kawan. Cuci, bersih, baru dilepaskan secara terbalik. Ya, baru kita cuci di air DTT. Setelah itu keringkan. Sampaikan pada ibu hasil pemeriksaan. Ibu, ini tadi saya periksa. Sini ibu. Ibunya nggak mau. Ini tadi setelah saya periksa, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah saya pecahkan juga. Nanti sewaktu-waktu ibu ingin meneran, ibu meneran ya. Lalu kita periksa denyut jantung janinnya. Pakai stetoskop ya. Walaupun sekarang sudah sebagian besar pakai Doppler ya. Iya. Di mana kita mendengarkan? Di punggung. Punggungnya bukan Punctum maksimum. Iya, punctum maksimum. Di punctum maksimum. Di mana itu? Di punggung janin ya. Oke. Misal ini di sini ya. Menghadap kita ke ibunya, bukan begini. Paham ya? Nah, pakai ini itu nggak akan bisa terdengar kalau ini kita pegang.
Jadi funendoskop ini kalau ini kita masih pegang begini, ini tangan kita masih ada di sini begini, kita nggak bisa dengar. Tapi kalau ini dilepas baru rambatan suara itu bisa masuk. Paham ya? Jadi kalau orang pakai dengerin funendoskop begini terus dia bilang 160 palsu sudah. Karena rambatan suara itu nggak akan jalan. Kena apa namanya? Energi listrik yang ada di jari-jari kita ini nggak jalan, oke ya. Pada saat kita mendengarkan DJJ, tangan kiri kita melihat nadi ibu. Kita samakan. Kalau sama antara yang kita dengar dengan nadi ibu, maka itu nadi ibu, bukan DJJ. Karena DJJ itu lebih cepat daripada nadi, ya. Yes. Setelah ketemu, maka kita hitung full 1 menit. Nggak boleh mendengarkan DJJ itu 30 detik, nanti tak kali 2, aku doa si bututih, nggak oleh. Harus kamu dengarkan full 1 menit. Berapa DJJ-nya? Oke, hasilnya 130 misalnya. Ibu, adiknya setelah didengarkan denyut jantung janinnya ternyata sehat, alhamdulillah ya. Nanti begitu ibu merasa kesakitan, ibu bilang saya pimpin meneran ya. Oke, setelah ini persiapan pertolongan persalinan, pakai APD-nya. Berhubung saya sudah bermasker, sudah berkacamata, jadi saya nggak pakai masker dan kacamatanya. Nah, ini sudah disusun sedemikian rupa, jadi kamu nggak ribet. Seneng Rek, nanti kalau kamu benar-benar menolong persalinan, bahagia. Betul, bahagia lihat orang Bisa melahirkan. iya, bahagia lihat orang apa ya, berhasil kita tolong itu kepuasannya berbeda. Oke, setelah itu kita pasang. Ibu angkat sedikit ya pantatnya. Yuk, angkat sedikit. Oke, pasang handuk di perut bayi, perut ibu. Ya. Nah, coba tadi ini masih lipat-lipat segini pakai kamu ngelipat handuk biasanya riwah ya. Baru setelah itu kita pasang handuk. Oke. Setelah itu baru kita pasang duk steril. Duk steril ini dipasangnya dalam posisi segitiga. Segitiga begini. Karena tanganmu ini sudah steril, maka begini. Jadi nggak menyentuh terlindungi duk. Kan nanti tangan ini masuk-masuk kan ya. Yuk Bu, angkat pantatnya sedikit. Sebentar. Nah, ya sudah. Oke. Setelah itu kita tanya sama ibu. Ibu sudah pengen meneran? Iya, sudah. Oke. Yuk, dorong. Masuk. Oke. Tunggu ya. Tangan kanan kita ada di bawah kain yang pertama ini. Steneng istilahnya. Steneng. Nah, begini. Ya. Jadi begini. Nggak ono steneng ke begini. Kemana yang ini? Ini niat menahan perineum atau tidak? Mana ya? Iya. Capek memang, jarimu suruh begini itu capek kan. Tapi ya harus begini. Yes, kalau sudah, tangan kiri kita ada di atas simfisis, tapi tidak menekan. Ibunya bisa simfisiolisis. Bu bidannya nggak kroso nekenin nemen, tambah nemen. Ya, nanti bisa patah ini nanti tulang simfisisnya ya. Jadi ngawang Mbak yang kiri ini. Lihat tangannya, bentuknya begini. Jadi nggak begini. Perhatikan ya. Arek-arek kadang-kadang nggak aneh, pokoknya gini aja, suka-suka. Tapi begini. Ya memang ada effortnya menolong persalinan tuh, ada usahanya. Yuk. Ibu, sudah sakit? Oke, meneran ya Bu. Ayo. Terus, pinter. Terus Ibu. Ayo, terus. Sini Ratu, terus.
Yuk terus Bu. Ayo. Terus, dorong terus. Terus. Ya, pinter. Terus Ibu. Ya, ayo. Ayo terus, pinter. Ya, terus. Terus Ibu. Ya, terus. Ayo. Ayo dikit lagi. Ayo usahanya yuk, dikit lagi ya, Bu. Ayo, ayo. Susah ya? Ayo Bu, terus. Ayo, pinter Ibu. Ya, Ayo, sempet-sempetnya ngomong susah banget. sedikit lagi. Ayo. Ayo, ayo dikit lagi. Dikit lagi. Ya, dikit lagi, Bu. Iya, iya, terus. Terus, terus. Terus. Terus, pinter Ibu, pinter. Dikit lagi. Oke, stop dulu. Oh, lawang keganjel. Aduh, mantap. Iya, Mbak. Layarnya, Bu, layarnya bareng. Ya. Ulang ya. Iya, Bu. Susah, Bu, katanya. Susah, Bu. Nah iya, dia beneran beneran ternyata. Yuk. Ayo terus Bu, terus pintar. Terus, oke terus. Iya terus dikit lagi. Ayo pintar, dikit lagi Bu, dikit lagi. Yuk nafas Ibu, ambil nafas ya. Setelah itu kita bersihkan muka bayi dengan Z zigzag. Mata dulu, hidung, mulut. Buang. Setelah itu kita cek kelengkapan. Kita cek adanya lilitan tali pusat. Ada enggak? Kurang mundur ya. Ini alatnya kurang kesana sih gini. Wes. Cek lilitan, nggak ada lilitan. Setelah itu kita tunggu putar paksi luar. Ini putar paksi luar kan kita menunggu ya, nggak boleh kita ikut muter-muter. Nah, setelah putar paksi luar sempurna, maka tangan kita biparietal. Biparietal itu kanan di atas. Ini ya, biparietal. Lakukan curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang ini, baru kemudian sangga. Sangga itu begini tangannya, kemudian begini. Jadi kepala ini ada di sini. Ya, sangga. Bukan begini. Ya. Bolak-balik ini ada yang keliru. Jadi sangga itu begini, tangannya di sini, kepalanya. Susur. Susur itu dari sini nyusuri begini. Ya. Bukan susur itu, coba pelan. Begini. Bayi campuran. Sangga, bukan susur itu begini. Pijat tangannya jalan. Tahu ya? Iya. Melok tangan yang gini, nggak begini. Itu bukan susur namanya, ya. Oke. Langsung kita lakukan penilaian selintas. Ibu selamat ya, adik sehat, langsung menangis, jenis kelaminnya laki-laki. Wes. Lengkap ya Ibu, organ-organnya adik, tangan kakinya lengkap. Nah dari sini kita lakukan cek janin kedua. Ada nggak sih janin kedua? Kadang-kadang ada beberapa kasus kembar nggak keruan selama hamil. Makanya kita harus pastikan cek janin kedua. Oh nggak ada janin kedua. Setelah nggak ada, baru kita injeksikan oksitosin. Permisi ya Ibu, disuntik dulu ya. Oksitosin ini di sepertiga paha bagian luar. Jadi colong di pahamu di sini. Ya. Permisi ya Bu. Jangan lupa aspirasi, baru dimasukkan. Karena tujuannya kita adalah IM, intramuskular. Kalau masuk pembuluh darah jadi nggak baik, ya. Yes. Lepas. Oke. Baru setelah itu kita potong tali pusatnya. Boleh pakai 2 klem. Kalau ada umbilical cord seperti ini, boleh kita pakai ini. Tapi kita tetap sedia klemnya 2 ya. Kalau ini misalkan ada ini, kita boleh pakai ini dulu 3 cm dari pusat, kemudian di perut, tahu di perut ya? Iya. Dibeginikan supaya darahnya nggak ini di situ.
baru diklem, baru kemudian kita potong. Potongnya begini. Ya, tangan kiri kita melindungi. Jadi nggak tangan kirinya di sini nggak ngapa-ngapain begini. Nggak ya, melindungi. Sudah. Kalau sudah, anggap ini sudah terpotong. Setelah itu kita ganti handuknya. Nah, kalau sudah begini kan enak. Adik permisi ya. Nah, gantinya nggak riweh toh, ya kan? Karena digulung-gulung gimana. Kemudian IMD. Bu, disusuin ya. Yes, diajak melaku IMD. Ini taruh di tempat linen kotor. Yes. Setelah itu, kala 2 selesai, ya kan? Sampai bayi lahir. Kita lakukan manajemen aktif kala 3. Apa saja? Yang pertama injeksi oksitosin, yang kedua penegangan tali pusat terkendali, yang ketiga adalah masase uterus. Injeksi oksitosin kita sudah lakukan. Yang kedua kita mau melakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali. Perhatikan tangan kanan saya, cara megangnya begini ya, bukan begini, apalagi begini. Ya, ada beberapa bidan yang begitu juga, tapi di ilmunya begini. Tadi dicepit ya Bu ya di antara tadi telunjuk sama. Lakukan penegangan, ingat penegangan. Jadi cuman kita menegangkan sejajar lantai, tidak menarik ya. Penegangan tali pusat terkendali. Yes. Kok ininya bertambah panjang ya? Dipindahkan, urut dulu supaya darahnya nggak kocar-kacir. Kalian kalau bekerja begini, walaupun ini tidak mengeluarkan darah, bayangkan akan mengeluarkan darah ya. Ngantuk, ayo ke kamar mandi, ngantuk, cuci muka dulu sana. Sudah ya. Kemudian kita PTT lagi. Oh, masih belum. Wah, setelah terlihat 5-6 cm depan vulva, artinya si plasenta ini sudah mulai kelihatan, maka tangan kiri kita melakukan dorsokranial. Dorso itu ke bawah, kranial itu ke kepala. Jadi dorsokranial. Baru kemudian sambil ini ditegangkan ya. Curam ke bawah, curam ke atas untuk anatominya, kemudian kita terima. Tangkap dengan tangan kiri, diputar searah jarum jam. Sampai dengan selaput ini nanti akan terlepas sendiri. Ya. Jadi nggak ada waktu begini males rek. Kenapa? Karena selaput yang tertinggal di sini sedikit saja atau kotiledon yang tertinggal sedikit saja itu akan menyebabkan perdarahan hebat. Ya. Jadi tidak oleh diputar sampai kapan Bu? Kita muternya sampai pegel atau sampai berapa jam? Sampai dengan ini nanti akan keluar serut lahir dengan sendiri. Keluar sendiri. Iya. Sudah kita cek kelengkapannya. Oh, selaputnya lengkap. Oh, kotiledonnya lengkap. Sambil tangan kanan mengecek atau memeriksa kelengkapan plasenta, tangan kiri melakukan masase. Ada boneka ini enggak ya? Di sana Mbak ada boneka uterus merah di tengah situ. Boneka apa? Boneka uterus. Kamu kayaknya ngantuk ya? Uterus merah. Uterus saya, itu bayi. Jadi gak uterus. Akhirnya periksa kacamata. Ada? Oke, pintar. Nah, kita lakukan masase ya. Masase namanya massage, itu pijat, itu ada tenaganya. Ya, kita masase betul. Jadi kan ini di sini ya. Terus yang barusan lahir itu gedenya sak mini kira. Nah, kita masase. Ya, jadi begini kita masase. Ya, tidak dielus-elus begini. Paham ya? Jadi masase itu di fundusnya begini.
tidak begini. Beda ya? Oke, sudah. Pada saat itu kita melihat jumlah darahnya yang keluar. Oh, sudah nggak keluar kok, sudah aman, bersih. Setelah itu kita pindahkan ke kom tali pusat. Dan nggak kocar-kacir darah ya. Nah, sudah. Plasenta sudah lahir, uterus sudah dimasase, kita cek perdarahannya. Ada yang sobek nggak sih? Nah, dilihat. Oh, nggak ada yang sobek. Oh, aman, sudah nggak ada yang sobek. Setelah itu kita lakukan ukur darah yang keluar. Nah, di sini kan pasti banyak darah kan? Oh, diambil, Bu. Iya. Oh, gitu. Kita ukur darah yang keluar. Seberapa banyak sih? Ini ada ya, ada literannya ya. Iya. Kalau sampai dari 500 mili, maka dia perdarahan. Ya. Oh, ini 350 mili. Oke, aman. Setelah itu baru kita beresin. Permisi ya Bu, angkat sedikit pantatnya. Ingat cara beresinnya, jangan membayangkan ini nggak ada darah ya terus beresin ini. Biar di sini ya. Tunggu ya Bu. Ya, setelah itu baru kita seka ibu. Ini tadi yang saya bilang kalau ibunya mau dua berarti ini untuk muka, yang satunya untuk area genitalia. Pakai air DTT. Mungkin DTT yang baru ya, butuh DTT bekas kita cuci tangan tadi ya. Misi ya Bu, dari dalam keluar. Jangan bersihin sini dulu baru sini. Ya, sini dulu dibersihin, keluar. Yes. Oke. Langsung masuk sana. Setelah itu baru pakai celana. Cari motor yang sudah kita siapkan. Ini kita bagi tiga ya tadi ya. Iya. Ibu miring kiri dulu. Oke, pinter. Ibu ya, lah ini kita tinggal ambil. Ya, kalau sudah kita bagi tiga kan sudah begitu. Yuk Bu, sudah. Miring kanan dikit. Sudah. Nah kan, kalau sudah begini kan enak. Kita tinggal nutupkan aja. Kalau tadi kita bagi 4 keruwet. Apalagi koyok sing dodol jari, sing utuh, sing nyar. Nah, ini sebatas rapi dan melindungi privasi ibu. Kenapa Bu kok nggak langsung digritoni? Kok nggak langsung dirapikan semua? Karena kita akan ada pemantauan kala 4. Berapa kali? 3. Ini 1 jam pertama setiap 15 menit sekali, lalu 1 jam ke-11 setiap 30 menit sekali. Artinya kita akan melakukan 6 kali pemantauan dalam 2 jam. Kalau ini sudah rapi, seret, cantik, kira-kira bidannya mau meriksa apa enggak? Lawang yang diperiksa itu kontraksi uterus, perdarahannya dibuka. Lek wis rapi, pasti bidannya Bu, nanti aja ya, sekalian setelah 2 jam ya. Ya enggak? Nah, yang penting ini dalam kondisi rapi tetapi masih memudahkan kita untuk melakukan pemantauan kala 4 ya. Nggak usah disereti disik corongnya. Pakai baju, dibantu ibu pakai baju, sudah baru kita perawatan adiknya. Sini Dek ya, permisi ya. Anak ganteng. Laki toh tadi ya? Iya. Saya ya lupa ya. Pasang biar nggak kedinginan. Geden. Terus bajunya
Sakjane ana boneka sing wis jadi rek. Cek koyo apa namanya? Demo masak itu loh. Masak-masak di garnish belum jadi, tapi yang di bawah sudah dikeluarkan jadi. Ya. Nah, setelah itu kita bedong. Bedongnya pun nggak usah rapat. Kenapa? Karena kita masih mau melakukan injeksi apa? Vitamin K. Pinter. Oke, setelah itu ini diganti. Nah, pasang salep kenapa? Si adik. Di mana? Konjungtiva. Lek konjungtiva itu nggak ono masang di konjungtiva tangannya ndak ngelimbet gini, tahu ndak ngelimbet? Iya, Ndak pasti membuka. ngelimbet. Mau rambut kayak ngene ngono tok ya. Ndak ono. Dibuka. Dibuka dulu. Sudah. Baru kemudian vitamin A. Kita suntikkan ya di paha. Vitamin K kiri. IM 90 derajat ya. Oke. Ya, 90 derajat. Inspirasi. 1 jam kemudian baru kita habinnya. Oke. Oke, sudah. Nih Bu, sehat-sehat ya, disusun lagi ya. Setelah itu baru kita bereskan semua alat. Ingat, semua alat kita tadi taruh setengah koper di sini. Kita taruh ini yang nggak kepake pun diambil semua. Bareng, belum cuci tangan. Cuci tangan gitu. Baru kita lakukan melengkapi Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cara ngikat tali pusat gimana Bu? Karena ini tadi pakai klem, umbilical cord klem, jadi kita nggak ngikat-ngikat. Tinggal dicepet gitu loh, Bu. Iya. Tapi kalau dulu, sekarang jarang sih ngikat. Kalau dulu Pakai ini. ngikat-ngikat, cuma kok nggak ada benang ya. Misal ini ya, misal. Itu, Bu. Oh ya kecilian, kebelar tangan ibu. Kalau sekarang pakai umbilical cord clamp gini, jadi wes nggak ono ngikat-ngikat. Kalau dulu iya. Misal ini ya. Nah, tali pusatnya. Ini ya. Terus anggap gini ya. Nih, talinya biasa sebenarnya, diputar biasa begini. Tapi pada saat kita mengikat ini, itu didekatkan, begini. Jadi nariknya itu jempolnya ketemu jempol 2 kali. Ya, jadi ini ditarik ke sini. Jadi yang narik sebenarnya kelingking, tapi jempolnya ketemu jempol. Terus kemudian dibalik lagi. 2 kali atas, 2 kali bawah.
Nah. Nah, sudah, baru kita potong pakai gunting tali pusat bawah gitu ya. Terus kayak gitu tali mati ke sudah gitu ya. Guys, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, untuk pemberian tadi vitamin K sama salep mata itu posisi Dan yang nggak lengkap kita nyusuri Iya, di itu. iya. Kok susah Kita nggak nemu? masuk. Hah? Nggak nemu. Ya kudu nemu, nggak nemu ibunya kan perdarahan terus. Kita evaluasi juga sih sebenarnya. Kalau dievaluasi ternyata ibunya nggak perdarahan, ya kitanya yang merasa itu sobat Kurang, padahal ya. tidak. Gitu, ya. Lalu yang massage uterus tadi kan itu kan besar ya Bu ya. Berarti kerasa banget gitu ya Bu ya. Sampai posisi tangan tuh nekuk gini. Itu memang kerasa keras. Harus keras. Kalau nggak keras maka nggak ada kontraksi. Kalau nggak ada kontraksi maka resikonya ibu itu akan Perdarahan, iya. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada, saiki gantian kamu yang berlatih. Latihan satu semua harus berlatih. Terus begini, beda sama yang kemarin kelompok 1. Saya sama Bu Eris tanggal 2 dan 3